Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Izinkan memperkenalkan nama-nama kelompok kami beserta pembagian tugasnya. Yang pertama, Aksan Eka Pramudi yang akan membahas latar belakang permasalahan. Yang kedua, Bu Linda yang akan membahas strategi bisnis sebelumnya. Yang ketiga, Richard yang akan membahas strategi bisnis Ropaus. Izinkan kami mengambil judul teknologi hardware. Latar belakang masalah. Pada pertengahan bulan Maret yang lalu, setelah ada kematian yang pertama yang diakibatkan COVID-19 di Indonesia dan telah ditetapkannya pandemi global oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pemerintah Indonesia agar memaksimalkan pengendalian virus corona dengan membatasi interaksi sosial. Kebijakan belajar, bekerja, dan beribadah di rumah sedang dikencarkan. Hingga saat ini, pemerintah belum memberlakukan karantina wilayah atau lockdown dalam penyebaran virus corona. Namun Presiden Joko Widodo menghimbau masyarakat untuk sementara waktu belajar, bekerja, dan beribadah di rumah. Himbauan tersebut seiring meluasnya pasien yang terjangkit COVID-19 di tanah air, sehingga perilaku konsumen di berbagai sektor bisnis berubah dan konsumen menjadi sangat hati-hati untuk melakukan konsumsi dan keluarganya untuk tetap bertahan di situasi ini. Alasan itu yang menjadi salah satu kebijakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam membuat sejumlah langkah. Kepala BNPB Doni Monardo selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menyatakan bahwa upaya pemerintah untuk mencegah dan pengendalian penyebaran virus tidak akan efektif tanpa dukungan masyarakat. Pemerintah menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengendalikan penularan COVID-19, termasuk dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, juga mengikuti himbauan untuk belajar, bekerja, dan beribadah di rumah. Untuk menunjang kegiatan WFH, masyarakat memanfaatkan teknologi sebaik-baiknya, terutama teknologi video conference yang mampu membantu dalam melakukan interaksi tatap muka dengan orang lain dalam masa isolasi diri. Salah satu cara untuk maksimal interaksi adalah dengan mengadakan pertemuan secara online di mana setiap orang menyalakan kamera mereka untuk membahas atau berdiskusi untuk kepentingan pekerjaan maupun hal lain-lainnya. Beberapa sekolah pun melakukan pembelajaran melalui online class. Hal ini dilakukan untuk kelangsungan proses belajar mengajar jarak jauh. Aplikasi yang digunakan seperti Zoom, Google Meet, Skype for Business, dan layanan penunjang lainnya. Hal ini berdampak pada permintaan teknologi hardware yang ditunjukkan untuk mendukung kegiatan tersebut. Di antaranya adalah permintaan webcam, mikrofon, green screen, dan sebagainya.
Hal tersebut juga berdampak kepada supply chain dari permintaan teknologi hardware di sektor lainnya. Saat ini, kantor-kantor sudah menerapkan work from home sesuai dengan instruksi Presiden, meskipun masih terdapat beberapa kantor masih menerapkan sistem shift untuk perbedaan hari masuk dan hari untuk memberlakukan WFH. Kementerian Kesehatan juga telah merilis aturan turunan untuk merinci peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 dan untuk mencegah penyebaran. PSBB masa inkubasi diperpanjang 14 hari dan jika terdapat bukti penyebaran berupa adanya kasus baru maka dapat diperpanjang 14 hari sejak ditemukan kasus berakhir. Pelaksanaan PSBB meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, peliburan sekolah dan tempat kerja. Yang kedua, pembatasan kegiatan keagamaan. Yang ketiga, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. 4. Pembatasan kegiatan sosial dan budaya. Kelima, pembatasan transportasi. PSBB juga sudah menyelesaikan persoalan terkait penyebaran COVID-19 karena sudah ada pembatasan gerakan orang dan barang ke tempat lain. Di masa pandemik ini, perkembangan strategi bisnis webcam mengalami perubahan yang tajam. Mengutip artikel yang dipublish oleh Vergy bahwa terdapat peningkatan permintaan webcam di Amerika Serikat sebesar 179% dan beberapa seller mulai menaikkan harga jual dari webcam tersebut. Strategi bisnis dari produsen webcam bisa kita lihat di sini kurang siap dalam menghadapi kejadian force majeure atau belum mengambil strategi bisnis yang efektif. Karena produsen tidak menyediakan persediaan produk yang cukup sehingga terjadi kelangkaan dan keterbatasan intensitas produksi untuk produk webcam. CEO Razer melalui Facebook mengatakan bahwa kelangkaan tersebut imbas dari permintaan yang melonjak dan scalper yang memanfaatkan hal tersebut. Strategi dijalankan untuk meminimalis penumpukan produk di gudang ataupun di distributor, sehingga produk yang diterima selalu produk yang ready stock. Hal ini untuk mengurangi biaya penyimpanan. Untuk mendukung fleksibilitas dalam bekerja di era digital ini, video conferencing menjadi hal yang tidak dapat kita hindari. Penggunaan webcam menjadi marak belakangan ini karena kebutuhan komunikasi jarak jauh. Ada banyak jenis webcam yang dijual di pasaran. Beberapa di antaranya dapat dihubungkan ke komputer dengan menggunakan USB port, namun ada juga yang berjenis wireless. Berikut ada beberapa perangkat video conference yang bisa dijadikan acuan yang ada di pasaran, yaitu Polycom CX500, Huddlecam HD 3X, Cisco Webex RoomKit, Razer Kiyo, Logitech C922 Stream Webcam, dan ada beberapa lagi yang lainnya. Beberapa tipe webcam yang kami sebutkan tadi pastinya mempunyai spesifikasi yang berbeda-beda pula, sehingga dianjurkan kepada user untuk mencari informasi spesifikasi dari webcam yang akan dibutuhkan dan sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan tersebut. Melanjutkan perkataan oleh Bu Linda yang tadi, strategi yang dimiliki industri sekarang ini tidak cocok untuk keadaan dalam saat ini, yaitu dengan memproduksi dengan kapasitas rendah untuk minimalisir biaya atas penyimpanan barang. Nah, untuk saat ini pivot bisnis harus digeser untuk menyesuaikan dengan pandemi yang terjadi, yaitu dengan cara menggeser produk-produk yang difokuskan yang diminta oleh masyarakat. Contohnya untuk webcam ini terjadi kelangkaan karena terjadinya work from home. Sedangkan orang-orang yang
bekerja itu membutuhkan webcam untuk mendapatkan akses untuk video conference ataupun meeting secara online. Nah, berbedanya webcam dari komputer dan dengan device itu, HP, itu bisa dilihat dari kejernihan gambarnya. Kalau dari HP kan kita langsung ke prosesor, sedangkan kalau dari webcam kita harus memproses dari hub-hubnya itu. Nah, otomatis gambar itu harus dicitrakan oleh hardware yang baik dan software yang baik. Untuk teknologi hardware, saat ini terjadi kelangkaan karena terjadi penumpukan oleh scalper sehingga barang jadi langka, otomatis harga naik. Sedangkan untuk produksinya berhenti di Cina dan barang-barangnya susah diimpor kemari. Dalam contohnya ini webcam Razer Kiyo, di sini dibahas oleh CEO Razer, Min Liang Tan. Dia berkata kalau misalnya jangan membeli dari scalper, dia akan berusaha untuk menaikkan kapasitas produksi untuk webcam Razer. Dan untuk Logitech juga pun sama. Dan sedangkan kalau untuk pabrik-pabrik yang mendistribusikan mesin atau teknologi hardware lainnya, mereka mulai bergeser dari memproduksi mesin pipa, PVC ataupun yang lainnya menjadi produksi untuk masker, sehingga kapasitas permintaan masker dan teknologi hardware ini bisa dipenuhi. Kalau misalnya gagal teknologi strateginya, bisa menjadi seperti Nintendo Switch. Kita melihat Nintendo Switch sebelumnya harganya 4,2, sekarang bisa harga 8 juta karena produksinya tertahan dan bahan bakunya terlambat di Cina, nggak bisa dikirim. Nah, untuk itu para produsen teknologi hardware harus mengganti pivot bisnisnya untuk ke arah yang menyesuaikan dengan tren market sekarang dan menyesuaikan dengan pandemik sekarang agar perjalanan bisnisnya tetap lancar dan saham-sahamnya tidak anjlok. Ya, jadi itu adalah hasil analisis oleh kelompok kami.